Jadi ini bukan tinta sembarang tinta, kemudian bukan kalam sembarang kalam, bukan tempat tinta sembarang tinta. Ini penuh. Bikinnya 1 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama Gerbang Pulau Madura. Kali ini kami bergeser di Kecamatan Burneh, tepatnya di Desa Benangkah, Kampung Kersabe, Desa Benangkah, Kecamatan Burneh. Di Kampung Kersabe ini ada satu pujuk yang bisa kerahkan, Pak Di. Betul. Yaitu pujuk Kambeng. Jadi warga sekitar familiar dengan pujuk Kambeng. Kita akan mengupas sejarah beliau dan peranan beliau dalam penyebaran agama Islam, khususnya di seputaran Burneh. Barangkali bisa disampaikan sekilas Pak De sebelum ke narasumber. Kebetulan di narasumber kali ini adalah di sebelah kiri saya ada Kiai Haji Muhammad Soleh Sarkawi dan juga Bintara Haji Mahfud. Di sebelah kanan saya ada Bintara Ulfi dan ada Bapak Ainur Rofiq. Sebelum kita membahas mendalam tentang pujuk Kambeng sendiri, sekilas Pak De, pujuk Kambeng sendiri mungkin dari Pak Baik. Terima kasih. Ada beberapa catatan yang termaktub di dalam silsilah Sunan Cendana. Di silsilah Sunan Cendana itu ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis. Salah satu dari keturunan beliau adalah pujuk Kambeng ini. Dinyatakan bahwa beliau itu bersaudara dengan Kiai Mancengan, satu ibu. Kalau dengan Patrah Manggala beda ibu. Nah, untuk lebih Jadi manuskrip. di manuskrip. Pujuk Lembu. Kalau dari Bapak Kiai sendiri, siapakah beliau, pujuk Kambeng ini dan peranannya dalam pengembangan agama Islam? Ya, Rek. Punya santri ya 31. Beliau ini punya 30 santri. Kalau nama aslinya sendiri siapa? Ya, Sarah. Sarah. Ya bisa dilanjutkan mungkin kenapa beliau bisa sampai ke Kersabe ini, kira-kira di masa-masa siapa mungkin seperti itu. Dari asal usulnya. Iya, asal usul beliau. Itu kurang tahu. Ya. Tapi 30 santri itu setiap malam itu keliling sejak Songa sampai Petangkel itu bertemu sama pujuk Kambeng Keraton Bangkalan itu. Ya. Ya, tempatnya di sebelah Petangkel itu. Masanya berarti kan dinamakan Omber-Omberan. Ya, Barombaran. Di daerah Pandian ya sekarang ya. Ya, terus jadi kamu kok tahu saya? Jadi aku kasih tahu sama Allah itu. Kan pakai nama itu apa? Anunya Yang keranjang bukan anunya pisang itu ya. Daun pisang. Itu yang dibawa apa itu kalau jual anak airnya itu. Iya, bukan itu. Aku tahu ya. Itu gimana ya? Ini Kambeng. Kan kampungnya itu Kambeng. Oh, yang di sini. Dinamakan Kambeng di nama aku Langgar Kambeng itu. berarti gernya itu bukan pengkir. Gernya itu sebetulnya adalah Langgar Sabe. Masya Allah. Dapat nama dari keraton.
Berarti ini semasa sampai yang langsung dinamakan itu baru-baru itu. masanya ada undakan ya. Ya. Tapi Cakraningrat 2 sudah punya berada di keraton di Toncung. Toncung Keraton. Ini keraton pertama ini ke. Iya. Setelah dari Pesanggerahan. Jadi seharian ini kita menyinggung ini bersinggungan dengan Cakraningrat 2 mulai dari tadi yang di Kolak. Sekarang kita di Gersabe memang beda kecamatan. Non malah ala terakhir. Iya. Mungkin sebelum Sultan Abdul Qadir mungkin. Jauh sebelumnya. Tapi masa-masa Sultan Abdul Qadir kan bupati pertama. Sultan kedua di Madura kalau Sultan sudah tahun berapa Pak? Di 18 sekian. Iya, 18-an ya. 18-an Mas Ang ya, Sultan 1845 Sultan Kadiro. Jadi ini jauh di atas Sultan Kadiro. Ya mungkin jauh. Ya, masa-masa Cakraningrat 2 sekitar 16 berapa? 16 1670. 16-an ya. Iya, 16. Memang jauh sudah sekali. Dan peranan beliau sendiri dalam penyebaran agama Islam karena beliau dikenal salah satu putra dari Sunan Cendana sendiri. Ya, begitu Pak. Peranannya sendiri dalam penyebaran agama Islam seperti apa? Itu dia itu nggak mau itu. Nggak mau menonjolkan. Tidak mau menonjolkan diri kalau iya. Tapi karomahnya masih. Berarti tidak mendirikan pondok pesantren seperti itu ya? Iya. Berarti beliau termasuk yang mastur. Nah, iya. Artinya ngaleng dah orang mana lo itu mau Dia pesantren. Kan ya. Jadi Masturkan diri 31 santrinya itu kan sudah kelihatan beliau Ya. itu sebetulnya membina secara tidak langsung. Itu nonggle non sekolah keker pada tasawuf. Mungkin. Mana nih Pak Mahfud sendiri? Nah Pak Mahfud sendiri masih keturunan nggak Sulfi. Ya ini saya ini tahu ya pada waktu mbahnya Ulfi ini meninggal orang tuanya punya catatan, punya tulisan dari mbahnya Ulfi itu ada catatan khusus berupa kertas minyak itu loh dan dibilang itu tambang. Berarti dari masjid ini, masjid Jamek dulunya ini turunannya langsung ke Gunung Tambang. Setelah dikonfirmasi ke Kiai Haji Soleh Sakawi bahwa Gunung Tambang itu punya anak 3, Punya anak ada SS semua, Rabidin, Saifuddin, Jamuddin saya hilang. Bener hilang tuh, sampai sekarang nggak ketemu. Dan saya termasuk yang Saifuddin. Dia sudah kawin ke larinya Bongere. yang Saya hilang. Jadi di silsilah itu disebutkan bahwa Pucuk Gambang ini berputra 4. Gunung Kambang berputra Yemina, kira kan? Yemina, Mancengan ya Pak. saudara ya. Sepopan gitu. Tambah dia sambung, dari Lembu. Dia sambung, anu ibadah bahasa kali, ibadah lagi Koroneta, bahasa kali. Oneng sepon tuh, daerah tahun belum potong, nggak main. Sampai mendirikan masjid yang di Di sana, Dia di Kambang, termasuk Kambang. sudah di masjid. Sampai sekarang. Tapi sekarang dirubah dulu. Ini kan kaget, jadi sampai tahun 2000 masjid sekolah. Kalau dari Mas Sulfi sendiri keberadaan Pucuk Gambang.
Mas Ulfi ini selalu low profil Pak. Ya sekilas kita sampai cepon kakaknya kan Maesen di men bermaisen ini kayak di kapten Hamid Masa Jepang. Masa Jepang. Kenapa bener tuh? Konten itu untuk masuk Jepang terakhir. Jadi warna ini benda sementara kita sampai tempatnya perang beli seperti tempat perang-perangan. jadi pernah nisannya pernah diganti di masa-masa clash mungkin. Iya. Bukan pindah ke Oh dipindah malah. pindah kan kayu. Enggak yang nisanan, maisen kan enggak betul. Masjidnya yang dipindah. Tapi kembali lagi ke yang awal. Jadi bisanya itu Maesen itu gentengnya di kapten Hamid. Udah pernah kan? Makanya pada waktu malam hari Semua cek semua malam hari diganti semua. Iya. itu lah dia hanya Diganti semua. Itu di zaman yang ganti nisan kan itu aku di zaman-zaman perjuangannya itu. Kira-kira gitu. Pak Dua, Pak Polo Leman. Di Pangkalan itu. Ya. Masa-masa peralihan ya. Peralihan. Antara beliau ini Jepang. EBS. Kenapa mungkin baju di Indonesia nih? Kokteran mereka, kokteran di sana yang berkokuran warga. Makasih. Nah karena kaju dari kaju. Sini gula diamankan kaju mereka. Jadi pasal kantor semakin itu lo ibu maki genteng. Jadi gula jadi perampe itu. Oh iya betul di situ. Ada cukup teh. Betul. Teh bahwa ini adalah memang undang-undang pertama saya kebulan. Di kokteran di sana udah siap. Kompoi mana beda Kompoi. Sunan Cendana ini. Kompoi sangat dekat. Ya. Mungkin kasih tempat ini. Ya. Pembahasan sekilas tentang siapa beliau di Kambang yang nama dagingnya adalah Sarah. Ada peninggalannya Mas Joni. Oh ya? Ini Kalam dengan tempatnya. Unik bentuknya. Boleh kita ambil gambarnya nanti ya. Ya. Termasuk persarian beliau. Sekalian ya betul. Mungkin seperti dulu pembahasan kali ini tentang siapa beliau Pucuk Kembang. Kami dari Gerbang Pulau Madura mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekalian permohonan maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Bapak Kiai. Ini beliau sedang memegang Pak Di? Kalam peninggalan dari Pucuk Kambang Kesara. Bisa dijelaskan kegunaan dari alat ini? Iya, tapi kalau ininya mungkin ini ya dari dulu ya. Iya. Kalau yang ini bikinan baru ini. Tuh, kalau yang ini ya. Iya. Jadi ini seperti tempat tinta untuk nyerat menulis. Jadi usianya sangat tua Pak De. Iya. Kalau dari bahannya Pak De. Baholil ini biasa nyerat sebangsa rajah atau kalau tak syarat ini yang dipakai. Jadi ini bukan tinta sembarang tinta, kemudian bukan kalam sembarang kalam, bukan tempat tinta sembarang tinta. Ini penuh Bikinnya satu tahun sekali. Awal tahun. Iya. Jadi khusus Kalau dibarui ini bikinnya. Iya. Tahun baru tanggal 17 Dzulhijjah. Tahun baru Islam. 1 Muharram. Muharram. Oh, berarti baru kemarin ya, Iya. beberapa hari yang Iya. lalu Mas Aang ya. Benar. Alhamdulillah. Ya begitulah pemirsa sekilas tentang peninggalan beliau Pucuk Kambang yang sekarang dipegang oleh Kiai Haji Muhammad Soleh Sarkawi. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan.
saksikan channel Gerbang Pulau Madura di YouTube Mator Sekalangkong.